Kehadiran board of peace ini membuat banyak sekali orang berpendapat, nggak cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Banyak yang bilang juga bahwa board of peace ini adalah sebuah textbook neokolonialism, di mana textbook neokolonialism ini sebenarnya bicara tentang kolonialisme yang dilegalisasi, kolonialisme yang diadministrasi. Bahwa negara yang melakukan neokolonialisme sebenarnya adalah negara yang sedang menjajah, tapi menjajah secara legal karena diamini oleh banyak negara di dunia. Nah, tapi neokolonialisme ini kita akan lihat dari 3 poin utama. Kenapa ini bisa dilihat sebagai neokolonialisme? Pertama, satu konsentrasi absolut pada satu individu tadi. Donald Trump sebagai ketua dengan veto absolut pada keputusan-keputusan yang diambil oleh BOP itu tentunya sangat mengganggu proses demokratisasinya. Posisinya seumur hidup, nggak ada batasan waktu dan nggak ada akuntabilitas. Dan hak untuk menunjuk penggantinya sendiri, di mana transisi kekuasaannya dikuasai oleh Donald Trump. Bahkan di Dewan Keamanan PBB yang bagi banyak orang itu problematik gitu, hak veto itu dibagi merata ke 5 negara superpower kira-kira gitu ya. BOP mengonsentrasikan semua power pada satu orang yang memegang posisi bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden Amerika Serikat. Ini jadi hal yang sangat-sangat krusial untuk keberlangsungan BOP ini dan proses demokrasi yang ada di Board of Peace. 2, Palestina hanya sekedar ada. Mereka nggak punya power untuk melakukan dan mengambil keputusan apapun. Dari 26 anggota, Palestina itu nggak jadi anggota. Israel yang menjajah Palestina bahkan jadi anggota yang setara dengan anggota-anggota lainnya. Palestina cuma diwakili oleh 15 teknokrat sebagai National Committee yang posisinya berada paling bawah dalam struktur BOP. Mereka nggak punya hak voting, keputusan diambil tanpa melibatkan mereka. Ini tuh kayak gimana? Ini tuh contohnya kayak penjajah Belanda dan Jepang menentukan kemerdekaan Indonesia difasilitasi oleh negara-negara lain. Tapi Indonesia tidak terlibat. Soekarno-Hatta hanya sebagai pegawai administratif yang nggak punya suara, nggak punya kesempatan ngambil keputusan, dan nggak bisa menentukan arah bangsa maunya kemana. Ini bukan hanya absurd, ini tuh penghinaan buat akal sehat.